Pemirsa, rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset resmi masuk dalam daftar program legislasi nasional atau prolegnas prioritas untuk tahun 2025 dan 2026. Kehadiran aturan ini dinilai penting untuk memperkuat sistem hukum dalam penanganan tindak pidana, khususnya korupsi dan pencucian uang. Rancangan undang-undang ini akan dibahas di DPR sesuai mekanisme legislasi. Yang berlaku prosesnya akan menentukan apakah rancangan tersebut disahkan menjadi undang-undang atau masih memerlukan perbaikan melalui usulan lain. Pengamat hukum Ide Bagus Putu Madeg SHMH mengatakan dalam sistem yang berlaku saat ini, perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hakim memutuskan aset untuk dirampas, kemudian eksekusi dilakukan oleh penegak hukum, seperti kejaksaan atau kepolisian. Aset yang telah dirampas selanjutnya diserahkan kepada negara, dan pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan. Tantangan terbesar justru terletak pada aspek transparansi pengelolaan hasil sitaan. Banyak pihak menyoroti belum jelasnya alur penggunaan aset yang telah dirampas, baik berupa uang, rumah, maupun bentuk lainnya. Beberapa akademisi bahkan menekankan perlunya keterbukaan pemerintah mengenai jumlah, lokasi, serta pemanfaatan aset tersebut. Yang menjadi persoalan sedikit sekarang, banyak yang meragukan, ini menurut saya pribadi ya, di satu pihak bahwa ada kekhawatiran yang cukup, menurut mereka-mereka yang berpendapat bahwa nanti pengaturan tentang aset yang akan disita itu, ini yang penting. Tertib acaranya, karena ini harus dikontrol pada saat nanti umpamanya aset berupa uang kemana larinya, istilahnya disita berapa, yang bertanggung jawab siapa dan sebagainya, itu harus jelas dan transparan. Pemerintah sekarang harus mulai membuka diri, rakyat mau menghendaki apa-apa yang dilakukan pemerintah, khususnya uang atau rumah atau apa yang didapat dari aset itu untuk apa dan kemana. Saya pernah membaca, kalau tidak salah, Profesor Romli Kartasasmita beberapa kali menanyakan itu, kemana nasib aset-aset putusan peradilan yang sejak dulu sampai sekarang tidak menjadi transparan. Apakah itu uang itu ada berapa jumlahnya, diindahkan di mana dan bisa. Nah, itulah yang sering menjadi polemik, sehingga DPR ada kekhawatiran cukup bahwa jangan sampai nanti setelah aset itu istilahnya disita, kan begitu ya, istilahnya menjadi tidak jelas itu. Pada akhirnya implementasi aturan ini sangat bergantung pada kerjasama antara Presiden dan DPR. Yang terpenting, perampasan aset dilakukan sesuai prosedur hukum, menghormati hak pemilik, sekaligus memastikan hasil sitaan dikelola untuk kepentingan negara dan masyarakat luas. Yana, Bali TV.